Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak dosen pengempu mata kuliah Mekanika Fluida, Bapak Insinyur Suhendri Anwar MT. Pada video saya kali ini, saya akan mencoba menjelaskan sedikit tentang aliran melalui pipa. Yang pertama, pipa adalah saluran tertutup yang biasanya berpenampang lingkaran dan digunakan untuk mengalirkan fluida dengan tampang aliran penuh. Apabila zat cair di dalam pipa tidak penuh, maka aliran termasuk jenis aliran saluran terbuka. Kehilangan energi. Fluida yang mengalir melalui pipa dapat berupa zat cair dan atau gas. Sedangkan jenis aliran yang terjadi dapat laminar dan turbulen. Aliran zat cair yang melalui pipa disertai kehilangan tenaga searah dengan aliran. Angka Reynolds. Angka Reynolds mempunyai bentuk dengan RA sama dengan VD per rho, dan V kecepatan aliran, D diameter pipa, dan V keketalan, rho keketalan kinematik. Besarnya angka Reynolds dapat menunjukkan jenis aliran. RA kecil dari 2000 berarti aliran laminar. RA kecil dari 2000, besar dari 2000, kecil dari 2000, besar dari 2000, kecil dari 4000, aliran transisi. RA besar dari 4000, aliran turbulen. Aliran laminar. Aliran laminar adalah aliran fluida yang bergerak dengan kondisi lapisan-lapisan yang membentuk garis alir dan tidak berpotong satu sama lain. Alirannya relatif mempunyai kecepatan rendah dan fluidanya bergerak sejajar atau laminae, dan mempunyai batasan-batasan yang berisi aluran fluida. Aluran laminar mempunyai bilangan Reynolds lebih kecil dari 2300, dan gambarnya seperti yang ada di sini. Selanjutnya, aliran turbulen. Aliran turbulen adalah aliran fluida yang partikel-partikelnya bergerak secara acak dan tidak stabil dengan kecepatan berfluktuasi yang saling interaksi. Akibat dari hal tersebut, garis alir antar partikel fluidanya saling berpotong. Aliran turbulen mempunyai bilangan Reynolds lebih besar dari 4000. Gambarnya seperti yang ada di layar. Selanjutnya, aliran transisi. Terjadi apabila aliran fluida dalam pipa mulai tidak sejajar dengan dinding pipa. Hal ini terjadi bila fluida tersebut mencapai kecepatan kritis, berada pada daerah aliran laminar dan turbulen. Dia berada di tengah-tengah antara turbulen dan laminar. Selanjutnya, koefisien gesek pada aliran laminar. Pada aliran laminar, kehilangan tenaga terutama disebabkan oleh adanya kekentalan fluida dan tidak dipengaruhi oleh bidang batas dan kekerasan dinding, seperti ditunjukkan oleh persamaan Poiseuille sebagai berikut. HL sama dengan 32 rho LV per D2. Kekentalan dengan keterangannya di sampingnya, dengan rho kekentalan kinematik, V kecepatan aliran, L panjang pipa, G pipa gravitasi, dan D diameter pipa. Persamaan di atas dapat ditulis dalam bentuk persamaan Darcy-Weisbach dengan HF sama dengan F L per D V kuadrat per 2G dengan V per 64 F sama dengan 64 per RE. Contoh soal. Angka Reynolds RE sama dengan FD per V 0,55566 0 kali 0,3
per 1,17 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 1,451. Tipe aliran laminar. Koefisien gesekan pipa dihitung sebagai berikut. F sama dengan 64 per RE sama dengan 64 per 1,451 sama dengan 0,044. Kehilangan tenaga sama dengan HF sama dengan V LV per L per D V kuadrat per 2G sama dengan 0,044 kali 3000 per 0,3 kali 0,566 kuadrat per 2 kali 9,81 sama dengan 7,18 meter. Selanjutnya koefisien gesek pada pipa halus. Dengan bentuk rumus V sama dengan 0,316 per RE 0,25. Rumus di atas untuk aliran turbulen. RE besar dari 4000, kecil dari 10 pangkat 5. Dalam praktek pipa yang digunakan kebanyakan tidak halus tetapi mempunyai kekasaran dinding. Tahanan pada pipa kasar lebih besar dari pipa halus. Koefisien gesek pada pipa kasar. Untuk pipa kasar, nilai F tidak hanya tergantung pada angka Reynolds, tetapi juga pada sifat dinding pipa, yaitu kekerasan K per D. Atau rumusnya berbentuk V sama dengan F sama dengan theta kali RE, K per D. Rumus di atas untuk aliran laminar, turbulen, dan transisi. Pada tahun 1994, Modi mengemukakan suatu grafik yang memberi gambaran V, F tergantung angka Reynolds atau RE dan kekerasan relatif atau K per D. Grafik tersebut dikenal sebagai grafik Modi, seperti gambar ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya pada video sebelumnya. Selanjutnya nilai K. Beberapa nilai kekerasan pipa atau K dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Jenis pipa, kalau kaca nilai K-nya 0,0015. Besi dilapis aspal antara 0,06 sampai 0,024. Besi tuang 0,18 sampai 0,90. Plaster semen 0,27 sampai 1,20. Beton 0,30 sampai 3,00. Baja 0,03 sampai 0,09. Baja dikeling 0,90 sampai 9,00. Pasangan batu 6 dengan satuan milimeter. Contoh soal, hitung kehilangan tenaga karena gesekan di dalam pipa sepanjang 1500 meter dan diameter 20 cm. Apabila air mengalir pada kecepatan 2 meter per detik, koefisien gesekan F 0,02. Masukkan ke rumus yang tadi, HF sama dengan F L per D V kuadrat per 2G sama dengan 0,02 kali 1500 per 0,2 kali 2 kuadrat per 2 kali 9,81. Hasilnya 30,58 meter. Rumus empiris untuk kecepatan aliran dalam pipa. Kecepatan V dan debit aliran Q merupakan faktor yang penting dalam studi hidraulika. Dalam hitungan praktis, rumus yang banyak digunakan adalah persamaan kontinuitas. Q sama dengan A kali V, dengan A adalah tampang aliran. Apabila kecepatan dan tampang aliran diketahui, maka debit aliran dapat dihitung. Demikian pula jika kecepatan dan debit aliran diketahui, maka dapat dihitung luas tampang aliran yang diperlukan untuk
melewatkan debit tersebut. Rumus Manning. Satu rumus Manning. V sama dengan 1/n R pangkat 2/3 I pangkat 1/2 dengan V sama dengan kecepatan rata, F jari-jari hidraulis, R sama dengan D/4 untuk pipa lingkaran, N sama dengan koefisien kekerasan Manning. Nilainya berbeda-beda untuk tiap bahan pipa. I sama dengan kemiringan pipa atau garis tenaga. Untuk rumus I sama dengan HF/L. Rumus CZ. V sama dengan C/RI. Dengan V kecepatan rata, C koefisien CZ tergantung pada kekerasan dinding, R jari-jari hidraulis, I kemiringan pipa atau garis tenaga. Berikut adalah tabel dari koefisien Manning. Kaca kuningan tembaga, koefisien Manningnya minimal 0,009 dan maksimalnya 0,013. Dapat permukaan semen halus 0,010, maksimalnya 0,013. Kayu minimalnya 0,010 dan maksimalnya 0,013, dan lain-lain seperti besi tuang, beton precast, permukaan mortar semen. Selanjutnya pengaliran pada pipa melingkar. Kehilangan tenaga HF sama dengan V/4 L/R V kuadrat per 2G dengan angka Reynolds RE 4 RF per V per RV per V. Koefisien kehilangan energi F dapat dicari menggunakan diagram Modi. K/D diganti dengan K/4R. Selanjutnya kehilangan energi sekunder dalam pipa. Berikut adalah pembesaran penampang dengan rumus HE sama dengan K aksen kali V1 kuadrat kurang V2 kuadrat per 2G. Gambarnya seperti berikut. Selanjutnya kehilangan energi sekunder dalam pipa. Pengecilan penampang. Pengecilan penampang rumusnya HE sama dengan K V kali V2 kuadrat per 2G. Dengan gambarnya seperti itu. Atau rumusnya HE K aksen sama dengan K aksen kali V2 kuadrat per 2G. Selanjutnya belokan pipa dengan rumus HB per KB kali V2 kuadrat per 2G. Sekian dari saya, terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.